kita melihat kembali terjadi kekerasan terhadap anak yang justru pelakunya harusnya adalah hari ini terjadi pelakunya adalah orang yang dikenal. Yang seharusnya hari ini orang tua sebagai pelindung pertama, hari ini pelakunya di ibunya. Karena anak ini mirip dengan Dajjal katanya ya. Ini kan tusukannya lebih dari 1, 20 pun bahkan lebih. Apakah ada amarah yang memang disimpan sehingga dilampiaskan ke anak? Sangat bisa, ada anger issue di sana. Ada kemarahan yang luar biasa. Bukan hanya mungkin amarah, tetapi juga kecewa. Warga di komplek perumahan elit Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi 7 Maret lalu digemparkan dengan ditemukannya seorang anak berusia 5 tahun dalam kondisi tewas bersimbah darah dan penuh luka tusukan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlentang di atas kasur kamar yang berada di lantai 2. Dari lokasi, petugas menemukan sebilah pisau dapur yang berlumuran darah. Mirisnya lagi, bersama korban terdapat adiknya yang diduga menyaksikan saat pelaku menghabisi nyawa korban. Petugas pun langsung melakukan olah TKP dan menemukan bahwa korban tewas dengan luka sebanyak 20 tusukan. Polisi juga mengamankan terduga pelaku, yaitu ibu kandung korban berinisial SNF berusia 27 tahun. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, kemudian melakukan tes urin terhadap terduga pelaku, hasilnya negatif. Kemudian sudah berkomunikasi dan bersurat juga kepada Asosiasi Psikologi Forensik. Kemudian ini kan ada satu anak lagi ya, yang berusia 1 tahun 7 bulan. Komisi Perlindungan Anak Daerah beserta tim itu telah menitipkan seorang anak berusia 1 tahun 7 bulan ke Panti Asuhan Thoriqul Jannah untuk dirawat karena ibunya masih dalam proses penyidikan. Usai dilakukan gelar perkara, penyidik unit perempuan dan perlindungan anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menetapkan ibu korban sebagai tersangka. Selain itu, setelah dilakukan proses pemeriksaan psikologi, tersangka pelaku pembunuhan anaknya ini disimpulkan mengidap skizofrenia atau gangguan mental serta berhalusinasi. Dari hasil pemeriksaan psikologi juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut, yaitu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku, dan dari tim psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri. Sebelum kejadian, terduga pelaku yang kini sudah berstatus tersangka tersebut sempat membawa anak-anaknya ke sebuah hotel. Namun pukul 3 pagi, tersangka berjalan kaki pulang ke rumahnya. Disinilah tersangka mengaku mendengar bisikan gaib dan melakukan penganiayaan terhadap anaknya hingga tewas. Suami tersangka yang tidak bisa menghubungi tersangka mencoba terus menelpon tersangka hingga pada pukul 10 pagi tersangka mengangkat teleponnya dan bilang kepada suaminya bahwa anaknya telah pergi jauh. Suami tersangka yang khawatir pada anaknya langsung meminta bantuan kepada temannya yang juga mengenal tersangka untuk datang ke rumah dan melihat keadaan anaknya tersebut. Sesampainya di rumah, saksi yang merupakan teman suami tersangka tersebut membujuk tersangka agar diperbolehkan masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan anak-anak tersangka. Alangkah terkejutnya ketika saksi melihat ke kamar, korban sudah tergeletak di kasur bersimbah darah.
Tersangka SNF, ibu yang tega membunuh AAMS, 5 tahun, anak kandungnya, hingga 20 tusukan, kini harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa 12 Maret lalu. Tersangka terluka usai membenturkan kepalanya ke tembok ruang tahanan Mapores Metro Bekasi Kota. Tersangka memang ditahan terpisah dari tahanan wanita lainnya dengan alasan tersangka SNF ini terindikasi skizofrenia atau sering berhalusinasi. Itu memang tersangka di dalam sel tahanan tersebut sendirian. Memang kita pisahkan dengan tahanan wanita lainnya. Karena pertimbangan tersangka memiliki atau terindikasi gejala skizofrenia yang mempunyai gejala delusi dan halusinasi. Lebih jauh, Kasat Reskrim menyampaikan bahwa tim psikolog saat ini masih melakukan proses pemeriksaan psikologi dari tersangka maupun MAS ayah korban. Adapun adik korban yang masih berusia 1,5 tahun kini dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Daerah karena menyaksikan adegan kekerasan yang dilakukan ibunya terhadap sang kakak. Apakah dugaan SNF mengidap skizofrenia benar adanya? Tim AB Plus menemui seorang psikolog untuk menggali lebih dalam latar belakang SNF melakukan tindakan keji terhadap anaknya sendiri. Mungkinkah ada motif lain di balik peristiwa tragis ini? Nah, gue bicara skizofrenia harus datang diagnosanya dari seorang psikiater atau psikolog. Jadi ya sangat bisa mempunyai gangguan yang disebut dengan skizofrenia ini. Kalau mungkin bahasa awamnya kita pakai dengan ODGJ. Jadi orang dengan gangguan jiwa. Jadi ada halusinasi di sana, dia bisa berbicara dengan orang lain yang tidak ada gitu ya. Tetapi harus hati-hati dengan diagnosa seperti ini. Tidak boleh memberikan diagnosa dengan waktu yang cepat, itu satu. Lalu melihat riwayat daripada kesehatan mentalnya selama ini. Jadi kalau bicara seorang ibu, mungkin usianya 30-an tahun gitu ya, masih cukup muda, kita lihat sejarahnya. Ada enggak gangguan depresi di sana, mild depression, anxiety, lalu juga dilihat dari atas-atasnya. Karena biasanya orang dengan gangguan kesehatan mental dan jiwa, itu datang dari keturunan, jadi genetik. Jadi mesti dilihat. Banyak sekali faktor yang ada. Lalu yang kedua, kalau bicara dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kalau kita sebut di sini narkoba, psikotropika, dan lain sebagainya, sangat bisa, ini harus dilihat lagi. Tetapi kalau saya melihat bahwa yang ketiga ini adalah yang disebut dengan filisida altruistik. Jadi sebenarnya adalah gangguan di mana orang tua merasa bahwa dengan menghilangkan nyawa anaknya, justru dia membebaskan dari penderitaan, dari kesakitan, dari kesulitan nanti di masa depan. Apakah ada tahapan pemeriksaan sehingga bisa divonis penyakit tersebut? Mungkin kesannya kayak kok cepat sekali gitu ya, 1-2 hari setelah kejadian langsung ada satu diagnosa dengan skizofrenia ini. Mungkin juga saya yakin ada tim daripada psikolog dan psikiater yang mungkin bekerja sama dengan riwayat. Jadi ada medis kan, riwayat medis kalau kita tahu selama ini dengan kesehatan fisik. Kalau kita bicara tentang komorbiditas, kalau di dalam kesehatan fisik analoginya paling sederhana, punya diabetes mungkin, punya darah tinggi, punya kolesterol yang tinggi, trigliserida. Di dalam kesehatan mental juga sama, ada komorbiditas nggak sebelumnya? Ada gangguan kecemasan nggak di situ? Mungkin ada psikosis nggak di sana dengan halusinasi. Mungkin di sana ada gangguan dengan kecemasan, gangguan makan dan lain sebagainya. Saya yakin dari tim yang ada dengan begitu cepat mengambil kesimpulan dengan diagnosa ini karena harusnya punya riwayat kesehatan mental daripada tersangka atau yang kita sebut sebagai pelaku ini. Sangat bisa, sangat bisa. Ini kan tusukannya lebih dari 1, 20 pun bahkan lebih. Apakah ada amarah yang memang disimpan sehingga dilampiaskan ke anak? Sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Ada anger issue di sana, ada kemarahan yang luar biasa. Bukan hanya mungkin amarah, tetapi juga kecewa. Kalau kita bicara emosi, roller coaster digabung amarah, kecewa, ketakutan, rasa tidak secure, tidak merasa aman, insecurity itu terjadi, panik gitu ya.
kehilangan way out, otak tidak berjalan, siapa yang paling dekat? Anak akhirnya menjadi sasaran empuk karena menjadi buah cinta harusnya, tetapi juga sekaligus bisa menjadi sebuah bumerang buat anak itu sendiri. Karena lahir dari buah cinta ini, bagian daripada mungkin pasangan gitu yang dianggap mungkin tidak bisa memberikan dia kebahagiaan. Makhluk lemah, kecil, tidak bisa membela diri, akhirnya menjadi korban. Apakah si tersangka ini berpura-pura seolah-olah dia mengalami gangguan psikologis agar lolos jadi jeratan hukum? Mungkin tidak ke arah sana? Sangat dini sih untuk bisa masuk ke sana, karena akan tidak fair untuk saya bisa memberikan komentar terhadap ini. Ya segala kemungkinan bisa terjadi, tinggal bagaimana nanti kita harus betul-betul melakukan observasi. Ya tentunya sudah punya tim di sana untuk bisa memutuskan apakah ini betul-betul mengalami gangguan jiwa, mental, atau hanya ingin supaya lepas dari jerat hukum. Melihat data yang ada di KPAD Kota Bekasi, jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, di mana jenis kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi yang tertinggi. Kasus-kasus serupa di akhir tahun ini kan, terutama untuk di wilayah Bekasi, di tempat di mana ditemukan kasus itu, meningkat kekerasan terhadap anak khususnya, dan dilakukan selalu oleh orang terdekat. Apa memang lazim seperti itu? Karena kita menjadi orang tua kan kita tidak mempersiapkan diri bagaimana menjadi orang tua. Kita mempersiapkan diri dengan upacara pernikahannya. Kita sibuk dengan pestanya, kita sibuk dengan kostumnya, baju pengantinnya, jas laki-laki, kita sibuk dengan catering. Ya, kita tidak mempersiapkan diri bahwa kita menjadi orang tua itu adalah satu keterampilan, adalah satu edukasi yang kita harus pelajari sebelum menjadi orang tua. Menjadi orang tua, kalau saya pakai tagline-nya, the hardest job, pekerjaan yang paling sulit kalau kita paham. Ya kan, kalau kita paham, kalau kita tidak paham, kita akan anggap bahwa membesarkan anak itu mudah. Dan kalau kita persiapkan sebelum memutuskan untuk mempunyai anak, harusnya hal-hal ini kan tidak terjadi. Karena menjadi orang tua kalau buat saya melihat bahwa harus siap secara fisiologis, berarti secara usia harus cukup karena bicara tentang otak. Otak manusia itu baru tumbuh dan berkembang secara lengkap di usia 25 tahun. Kebayang nggak kalau menikahnya usianya di bawah 20 tahun, bahkan belasan. Otaknya bahkan belum berkembang dengan sempurna. Yang kedua, siap secara psikologis. Ada yang secara fisiologis siap, secara psikologis tidak. Oke, dengan gaya parenting yang dia dapatkan, semuanya tersedia atau tidak siap menjadi orang tua. Dan yang ketiga, siap secara finansial. Karena menikah bukan sekedar just the two of you, kita berdua saja yang menikah, ya kan, yang lain ngontrak, tetapi ada nakdi manusia yang dititipkan yang adalah amanah, adalah berkah, adalah anugerah, pertanggungjawaban lahir dari buah cinta pernikahan ini. Mbak, bisa dijelaskan apa sih skizofrenia ini? Oke, skizofrenia tuh kalau kita sebut dengan ODGJ, gangguan mental yang berat sekali. Jadi sangat mengganggu dia untuk melakukan kegiatan kesehariannya. Dalam berkomunikasi, melakukan kegiatan yang mungkin keseharian, seperti makan, tidur, bekerja, dan melakukan interaksi dengan orang lain. Itu terhambat semuanya. Penyebab dari skizofrenia sendiri apa sih, Mbak? Terlalu banyak sih. Terlalu banyak faktor yang ada di sana bicara tentang ODGJ ya. Terlalu banyak sekali faktor yang ada di sana. Ada memang yang karena tidak dibenahi. Jadi faktornya bisa eksternal, bisa juga internal, datang karena natur, alami, diturunkan. Itu runs in the blood, betul-betul diwariskan. Jadi benar-benar kalau sudah punya itu, sama dengan penyakit kanker. Kalau ada komorbiditas, riwayat yang kanker ini, yang punya anak, sebaiknya melihat bahwa kalau punya gen ini, bagaimana hidupnya harus lebih baik. Makannya, olahraga, istirahat, dan lain sebagainya. Begitupun dengan kesehatan mental. Kalau punya riwayat, apalagi datang dari kedua belah pihak, ini harus benar-benar meminta professional help. Usia berapa bisa terkena ODGJ atau skizofrenia? Bisa terjadi dengan usia di mana saja loh, si skizofrenia ini. Cuman memang kita biasanya di dalam psikolog dan psikiater tidak memberikan diagnosa untuk gangguan kesehatan jiwa atau mental kalau tidak dibutuhkan, tidak benar-benar urgent atau diperlukan.
kecuali dalam tahapan bahwa dia mengganggu keselamatan nyawa sendiri dan nyawa orang lain. Biasanya diagnosa ini diberikan setelah anak berusia 18 tahun. Kalau kita bicara neuroscience, dari bagian otak yang memang tidak seperti dengan orang pada umumnya. Ya, dia terdapat bisikan goib, gitu kan, yang goib bahwa ya anak ini harus dihabisi, gitu kan, karena anak ini mirip dengan Dajjal. Guna mengetahui lebih dalam lagi kasus pembunuhan ini, tim AB Plus menyambangi tempat kejadian perkara yang terletak di klaster Bundi, Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Namun langkah kami terpaksa terhenti lantaran tidak diberikan izin untuk meliput di area perumahan. Bantu Pak. Dari iNews Pak, MNC. Iya biasa Pak terkait kasus kemarin. Oh, langsung aja Udah. ke Polres ya Pak? Polres langsung? Udah ditangani sama Polres. Oh udah nggak bisa kita ngambil nomor dari luar ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh gitu. Dari top manajemen juga udah melarang. Oh gitu ya? Iya. Karena ini ya, tanahnya pribadi gitu? Pribadi. Oh. Oh berarti nggak bisa? Nggak bisa Pak. Ngambil gambar gitu? Iya, mohon maaf. Iya. Tapi mereka di sini tinggal udah lama Bang ya? Waduh, nggak tahu dah. Intinya ada di sana semua sih ininya. Oh informasi satu Iya. pintu di sana gitu? Di sana semua di Polres. Oh baik, siap. Baik Pak, makasih ya Pak. Siap. Ya. Pembunuhan yang dilakukan oleh SNF terhadap anak kandungnya sendiri membuat Komisi Perlindungan Anak Daerah Bekasi mengerenyitkan dahinya dan sangat menyesalkan atas kejadian tersebut. Kita melihat kembali terjadi kekerasan terhadap anak yang justru pelakunya harusnya adalah hari ini terjadi pelakunya adalah orang yang dikenal. Yang seharusnya hari ini orang tua sebagai pelindung pertama, hari ini pelakunya adalah ibunya. Karena maka mungkin pertama kali masih ada persepsi di dalam masyarakat kita bahwa anak itu adalah boleh diapain saja oleh orang tuanya. Orang tua masih menganggap bahwa anak itu di bawah hak prerogatif orang tua. Padahal anak pada hakikatnya dia dilindungi oleh negara. Gitu kan. Bahkan undang-undang yang terbaru nomor 35/2014 revisinya gitu kan. Itu ditambah loh, sepertiga hukuman ketika pelakunya adalah orang yang dikenal, orang tua atau oknum guru gitu kan, atau tetangga sekitar gitu. Itu ditambah gitu kan. Dan itu yang perlu kita pahami sebenarnya, bahwa orang terdekat itu justru harus sebagai pelindung utama. Ketika orang terdekat melakukan kekerasan, hukumannya lebih berat daripada orang yang tidak dikenal. Kayak gitu Bang. Nah hari ini masyarakat juga harus care, harus peduli bahwa permasalahan kekerasan tidak boleh dibiarkan. Dan tidak ada pembenaran kekerasan yang boleh dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun gitu kan. Bahwa anak sekalipun gitu, anak itu harus dilindungi gitu kan. Harus dilindungi dan anak juga harus mendapatkan perhatian, bahkan negara melindungi itu gitu kan. Aturan sudah ada, ketika pelakunya adalah orang terdekat maka bisa dihukum. Pada kasus ini, Novrian selaku Wakil Ketua KPAD Bekasi mengaku tengah melakukan pengamatan intensif terhadap tersangka SNF. Bahkan ia sempat menanyakan bisikan gaib apa yang diterima oleh SNF sehingga tega membunuh anak kandungnya sendiri. Berdasarkan asesmen gitu kan ya, dia terdapat bisikan goib gitu kan, yang goib bahwa ya anak ini harus dihabisi gitu kan, karena anak ini mirip dengan Dajjal gitu. Harus ditusuknya di mana, di bagian jantung gitu. Tapi berdasarkan asesmen kita gitu, memang ada bisikan yang dia harus melakukan tindakan yang menghabisi nyawa anaknya. Kenapa yang dibunuh anak yang pertama? Nah, ini butuh pendalaman sebenarnya gitu kan. Tapi kalau saya melihat memang bisikannya gitu kan ya, bisikannya itu ibunya itu harus membunuh yang pertama. Jadi memang hasil asesmen kami gitu kan, memang yang kita lakukan selain kita perlindungan anak, kita juga mau tahu sebenarnya kenapa ibu ini melakukan kekerasan terhadap anak. Karena ini akan menjadi sebuah proses pembelajaran kita nanti pada saat kita memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman terhadap masyarakat gitu kan. Dan hasil asesmen kami memang ibu ini secara komunikasi bagus awalnya. Bagus kan, berstruktur cerita. Bahkan dia tahu bagaimana
mengurus anak, merawat anak gitu. Bahkan dia tahu jam-jam kapan anak ini harus sholat, kapan anak harus mandi, harus makan gitu kan. Tapi memang pada saat kita melakukan asesmen ada fase di mana si ibu melakukan lompatan-lompatan tema gitu kan. Misalkan pada saat kita wawancara ada kondisi di mana si ibu mengalami sama persis yang disampaikan oleh pihak kepolisian gitu kan. Ada halusinasi sebenarnya, ada halusinasi, ada bisikan gitu kan, sehingga berbalik tema kita ke sana. Bahkan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang itu di luar dugaan kita gitu kan. Ibu itu baca doa gitu kan ya. Nah itu yang halusinasi, bisikan-bisikan yang mungkin dia dapat dari halusinasi itu gitu kan. Kan mungkin sempat ramai juga di media gitu kan, bahwa ibu ini mengalami skizofrenia gitu kan. Nah itu kan butuh pendalaman lagi gitu kan. Bahkan terakhir saya sempat menengok beliau juga di hari Sabtu sore. Ternyata kita menemukan juga bahkan sempat ramai juga di kepolisian kemarin dia bentur-benturan kepala. Memang itu sempat di hari Sabtu dan baru kemarin sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Memang itu juga butuh nanti analisa tim forensik kenapa dia melakukan hal seperti itu. Lebih lanjut, Nofrian menduga jika SNF pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya. Dari hasil asesmen saya memang si pelaku gitu kan punya sudah ditinggal sejak kecil oleh ibunya, tinggal oleh keluarganya gitu kan. Bahkan ada indikasi pernah juga mengalami kekerasan di masa kecilnya kayak gitu. Bahkan juga mungkin ya, istilah anak sekarang bully gitu kan, kekerasan seperti itu. Bisa jadi itu juga jadi faktor juga yang itu terpendam akhirnya terakumulasilah sebenarnya pada kejadian kemarin kayak gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang bisa digali dan latar belakang pelaku itu menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan sebenarnya nanti terkait bagaimana akhirnya dia melakukan itu. Banget. Biasanya dia yang berdoa kalau buka puasa gitu. Dia pasti berdoa mau kalau sahur juga bangun. Makanya nanti kalau nggak ada dia sepi banget sih pasti. Semangat banget puasa. Tadinya rencananya tahun ini mau belajar puasa setengah hari. Tapi ya gimana, nanti puasanya di surga.